Usia 20-30-an adalah usia yang sangat penting banget untuk membentuk dasar keuangan yang sehat. Di usia ini kamu baru ketemu sama pasangan hidup, kemudian memutuskan untuk menikah dan lalu punya anak. Di usia ini juga karir kamu belum terlalu matang. Kamu baru mulai cari-cari pekerjaan yang cocok, mencoba-coba di berbagai bidang dan di tahap-tahap awal pekerjaan lah. Tapi justru kalau di usia 20-30-an ini kamu memulai dengan benar, nantinya kehidupan kamu itu akan jauh lebih baik. Sayangnya banyak pasangan-pasangan muda, anak-anak muda usia 20-an, 30-an ini yang melakukan kesalahan secara finansial. Jadi di video ini saya mau sharing buat teman-teman semua, kesalahan apa aja sih yang biasanya dilakukan sama pasangan muda di usia 20-30-an ini. Yang pertama, hutang untuk biaya pernikahan. Setuju, menikah itu memang cuma satu kali seumur hidup. Jadi biasanya pasangan muda akan jor-joran untuk hari pernikahan. Kalian akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya gitu, berusaha supaya pernikahan itu bisa semeriah mungkin, sememorable mungkin. Bahkan ada keluarga-keluarga tertentu yang ada tuntutan untuk membuat pesta adat dan sebagainya. Itu biayanya nggak kecil, biayanya besar banget. Sehingga akhirnya pasangan muda memilih untuk ngutang kalau uang yang mereka ada saat ini, tabungan mereka belum cukup. Sayangnya ini keputusan yang kurang tepat. Walaupun hanya satu kali seumur hidup, bukan berarti di awal-awal pernikahan kamu harus terbebani dengan biaya pernikahan. Ya, kalau kita menikah itu sebetulnya ceritanya akan beda lagi, kebutuhannya akan beda lagi. Jadi pasangan suami istri ini harus benar-benar memikirkan secara matang. Pasangan muda ini harus duduk bareng-bareng, hitung sama-sama kira-kira berapa sih biaya pernikahan yang menurut kalian berdua itu wajar. Perlu gak sih bikin pernikahan yang besar-besaran? Dan kemudian itu juga mesti dibicarakan sama keluarga dari kedua belah pihak. Kamu yang paling mengerti bagaimana kebutuhan keluarga kamu masing-masing. Harus dibicarakan, pasti orang tua juga bisa diberikan pengertian. Buat budget pernikahan yang spesifik, ya misalnya berapa jumlah orang yang akan diundang, terus udah gitu di gedung mana kalian akan melangsungkan pernikahan, cateringnya mau pakai catering apa, terus udah gitu baju pernikahannya itu mau sewa atau mau beli, souvenir yang mau dibagi itu apa. Rencanakan dengan baik, berdua nih ngobrol sama-sama ya, sesuaikan dengan kemampuan kalian berdua, diusahakan jangan berhutang. Kesalahan yang kedua, hutang untuk bulan madu. Setelah menikah biasanya kan pergi bulan madu nih. Nah, bulan madunya juga mesti direncanakan dengan baik. Mau pergi kemana? Mau ke luar negeri, mau ke dalam negeri, berapa hari? Itu juga mesti direncanakan, dihitung budgetnya cukup atau enggak. Jangan pakai hutang. Karena kalau pada saat kamu pergi dengan hutang nih, perginya bulan madu, penuh dengan madu, pulangnya asem. Karena setiap bulan kamu harus terus bayar tagihannya. Disiasati aja kalau memang budget kamu kurang, mungkin bisa juga kamu pergi kawin tamasya. Kawin tamasya tuh bikin acara kecil-kecilan dengan keluarga aja, setelah disahkan terus kalian baru pergi untuk bulan madu. Bisa kan disiasati seperti itu. Jadi hitungnya harus benar-benar. Berikutnya, hutang untuk biaya hamil dan melahirkan. Setelah menikah, kemudian bulan madu, kamu masuk ke dalam satu babak baru dalam kehidupan kamu waktu mulai hamil. Nah, hamil itu juga kan mesti diperhatikan tuh masa-masa kehamilan. Kita harus jaga nutrisi dengan baik, ada kontrol rutin ke dokter. Itu kan semuanya juga membutuhkan biaya. Pada waktu mau melahirkan juga ada pilihannya, mau operasi atau mau normal, ya kan? Nah, operasi aja juga ada berbagai macam pilihannya. Ada yang biasa, ada yang nggak sakit sama sekali. Zaman sekarang tuh ada yang begitu. Jadi, mesti diperhitungkan dengan baik. Budget kamu itu cukup atau enggak. Kalau memang biaya hamil dan melahirkan itu di cover sama kantor, ya nggak ada masalah. Tapi kalau nggak di cover, lumayan juga tabungan yang harus kamu kumpulkan untuk hamil dan melahirkan ini. Kesalahan berikutnya, beli semua perlengkapan bayi. Pada saat si buah hati lahir, kamu mulai beli semua perlengkapan bayi. Mulai dari box tempat tidur, stroller, kursi makan, baju bayi, popok, dan sebagainya. Ya, trust me, semua itu nggak murah. Di sini kamu harus smart. Jadi nggak semua harus kamu beli. Ada juga yang bisa disewa. Zaman sekarang perlengkapan bayi itu bisa disewa loh. Ya, karena kalau kamu udah beli nih begitu banyak perlengkapan bayi, kan,
cuma dipakai 1-2 tahun aja. Begitu anak itu udah mulai besar sedikit, ya perlengkapan bayi itu nggak dipakai lagi kan. Jadi cuma menu-menuhin rumah kamu dan bikin debu aja gitu. Jadi siasati aja, kalau bisa sewa lebih baik sewa. Nah, karena anak saya udah pada kuliah, saya udah nggak tahu perkembangannya nih mengenai sewa menyewa perlengkapan bayi. Teman-teman yang baru punya baby mungkin bisa bantu share, tulisin dong di kolom komen di bawah buat bantuin teman-teman yang lain juga. Di mana sih biasanya teman-teman sewa perlengkapan bayi? Lumayan kan, bisa membantu kita semua nih di sini. Berikutnya, memanjakan anak dengan berbagai macam mainan. Nah, anak ini kan awal mulanya memang cuma mengerti kebutuhan. Waktu dia lapar dia nangis, waktu dia haus dia nangis, waktu dia butuh dipeluk dia nangis. Itu adalah kebutuhan. Tapi kemudian begitu dia mulai agak besar sedikit, dia mulai tahu apa itu keinginan. Dia banding-bandingkan dengan temennya punya dan sebagainya. Keinginannya mulai muncul dan dia mulai banyak maunya. Nah, di sini nih orang tua jadi sering banget beliin mainan. Begitu banyak jenis mainan yang bikin rumah jadi selalu kelihatan berantakan. Nah, ini mesti dipikirin juga nih, jangan sampai juga seperti itu gitu. Jadi siasati dengan cara anak-anak itu mainannya diumpetin, keluarin aja 1 atau 2 jenis mainan dulu ya. Biarin dia main dengan mainan itu, supaya kamu gak dikit-dikit harus beli mainan terus kan. Nah, begitu dia udah mulai bosan, sekitar 3 hari sampai 1 minggu, masukin mainan yang itu, kemudian keluarin jenis mainan yang lain. Anak tuh akan menganggap itu adalah sesuatu yang baru lagi gitu. Jadi dia akan excited juga untuk mainin itu mainan yang baru ya. Jadi kalau seandainya nih terlalu banyak stimulasi, artinya begitu banyak jenis mainan yang dia lihat gitu, akhirnya anak-anak jadi bosen. Dengan begitu banyak mainan pun dia bosen dan minta beliin baru lagi, Jadi lebih baik pakai cara yang itu. Kesalahan lain lagi, tidak ada persiapan untuk sekolah anak. Ya, punya anak itu adalah komitmen jangka panjang, harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Mulai dari anak lahir sebetulnya kita sudah harus mulai buat tabungan khusus untuk sekolah anak. Ya, kalau memang waktunya masih lama, mungkin kita bisa taruh itu di investasi dulu, di investasi jangka panjang, taruh di saham, reksadana gitu. Tapi kalau udah mulai deket, pindahin ke tabungan supaya liquid. Jadi kapan aja diperlukan bisa diambil. Nah, ini mesti banget dipersiapkan dengan baik. Bikin DDI, jadi direct debit instruction, supaya setiap bulan tanpa terasa uang sudah didebet untuk masukin ke dalam satu rekening khusus untuk sekolah anak. Nah, pada saat nanti anak udah mau masuk sekolah, itu kita udah gak pusing lagi, karena kita sudah punya dananya. Karena biaya sekolah itu gak murah, percaya deh, gak murah. Harus ada biaya gedung, ada biaya yang untuk bulanannya, belum biaya seragam, biaya buku dan sebagainya ekstrakurikuler, aduh banyak banget deh. Jadi harus dipersiapkan dengan baik nih untuk biaya sekolah anak. Akan jauh lebih baik kalau kita disiplin dari mulai lahir seperti yang tadi saya bilang. Jadi jangan sampai pada saat udah deket nih, anak udah umur misalnya udah hampir 7 tahun mau masuk SD, baru panik, waduh mesti masuk sekolah nih anak nih, gak ada uangnya, akhirnya utang lagi deh, bikin ribet lagi hidup kan. Lebih baik sudah punya persiapan sedikit dan kita tanpa kita sadari kita sudah punya dananya untuk sekolah anak. Berikutnya, hutang untuk beli rumah dan mobil. Oke, kalau bahas soal anak tadi udah selesai ya. Sekarang kita bahas masalah besar keuangan lainnya dalam rumah tangga. Rumah salah satunya ya. Rumah itu sebetulnya pada waktu DP mungkin kamu sanggup nih, down payment-nya ada uangnya. Nah, cicilannya nih, awal mulanya mungkin cicilannya kelihatannya kecil, tapi ingat cicilan itu bisa mengikat kamu dalam jangka waktu panjang, 10, 15 tahun, 20 tahun. Jadi mesti diperhitungkan dengan baik, jangan sampai nanti jadi beban. Udah kelamaan itu kebutuhan kita makin lama makin banyak, bukan makin dikit. Jadi jangan sampai itu akhirnya jadi beban yang terus membebani kita selama bertahun-tahun ke depan. Ya, jangan sampai kita silau dengan tawarannya marketing yang bilang cuma hanya 5 juta sebulan, hanya 3 juta sebulan. Akhirnya kita beli rumah yang gak sesuai dengan kapasitas kita. Ya, kita perhatikan nih jumlah anggota keluarga kita berapa orang sih. Kalau memang perlu rumah yang kecil, ya udah rumah kecil aja, nggak usah beli rumah yang gedongan. Karena kita mesti pikirin kalau kita beli rumah yang besar itu kan kita mesti bayar cicilan setiap bulan, ada biaya perawatannya, belum lagi kita mesti sewa beberapa orang asisten rumah tangga kan untuk membantu kita ngurusin rumah yang gede gitu. Itu semua harus diperhitungkan.
Kalau memang kemampuan kita baru bisa beli rumah yang kecil, ya udah rumah yang kecil aja. Jangan ngotot beli rumah yang besar. Hal yang sama berlaku juga untuk mobil ya. Jangan sok-sokan beli mobil yang keren mentereng padahal nantinya ngos-ngosan bayarin cicilannya ya. Kalau belum bisa beli mobil, ya udahlah naik kendaraan umum aja dulu. Kalau memang udah mampu beli mobil, ya udah beli, tapi sesuaikan dengan kemampuan kamu. Jangan sampai akhirnya nanti jadi ngutang terus yang bikin kita jadi bayarnya susah banget. Tidak terbuka soal uang dengan pasangan. Masing-masing rumah tangga itu punya kebiasaan yang beda-beda. Ada yang istrinya yang ngatur uang sementara suaminya tinggal setor. Ada yang sebaliknya. Ada yang suami istri pegang uang masing-masing tapi sudah dibicarakan kalau suami itu bakalan bayar ini, istri bayar ini gitu ya. Yang penting ya sebetulnya adalah keterbukaan. Bagaimanapun cara mengatur keuangan di masing-masing rumah tangga, yang paling penting kesepakatan dan keterbukaan. Jangan sampai nih istrinya udah ngirit-ngirit, suaminya boros. Atau sebaliknya, suaminya udah ngirit-ngirit, istrinya boros. Atau istrinya bilang nggak ada duit nih, gimana? Padahal belanja-belanja mulu gitu ya. Sementara nanti kalau ada kebutuhan mendadak, dua-duanya bingung. Akhirnya jadi ribut rumah tangga gara-gara masalah uang. Karena itu suami istri harus banget sepakat soal uang ini dan terbuka satu sama lain soal uang. Tidak punya tujuan keuangan yang jelas. Ini sebetulnya adalah dasar dari semuanya. Tujuan finansial keluarga itu mesti jelas dan harus diusahakan bersama-sama dari kita mulai berumah tangga. Ya, mulai sama-sama tetapkan nih. Sebetulnya kita mau dana darurat kita itu seberapa besar sih? Terus udah gitu dana pensiun kita untuk hidup kita nanti sesudah pensiun itu kira-kira berapa banyak yang harus kita siapkan? Kemudian kita punya rencana-rencana apa sih di masa depan? Kita mau taruh rekening kita itu di mana aja? Pembagiannya seperti apa? Itu harus dibicarakan sama-sama. Ya, dengan tujuan keuangan yang jelas, kamu berdua akan makin kompak dan akan bisa menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan dalam rumah tangga ke depannya dengan lebih baik. Mudah-mudahan video hari ini bermanfaat. Kalau teman-teman tahu nih ada pasangan-pasangan muda lain yang membutuhkan juga cerita ini, mungkin kamu bisa share juga. Karena di awal rumah tangga itu kita penting banget untuk bisa mengerti masalah duit. Jangan sampai rumah tangga kita jadi ruwet hanya gara-gara masalah uang. Oke? Terima kasih udah nonton sampai selesai. Kalau teman-teman mau belajar lagi lebih banyak soal uang, saya ceritain di playlist yang ini. Kita ketemu lagi nanti di sana. Thank you for watching ya. Bye.